Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Enida Sari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang angkatan 80-an. Cerpen angkatan 80-an ini saya mengambil salah satu cerpen YB Magun Wijaya ini, yaitu tentang Titub. Nah, pada cerpen Titub ini, pada cerpen Titub karya YB Magun Wijaya ini kita akan membahas yang pertama, mengapresiasi unsur kedaerahan yang diangkat dalam cerpen ini, dan yang kedua kita akan membuktikan tentang latar tempat yang tidak dipentingkan dalam karya sastra angkatan 80-an ini, dan yang ketiga kita akan membahas tentang tema roman percintaan dalam cerpen Titub karya YB Magun Wijaya. Simak ya video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Cerpen Titub ini menceritakan seekor anjing yang berjenis herder yang sangat bagus. Ia bagaikan ratu di desanya di kampung Bonggaran. Kehidupan awal anjing ini begitu menyenangkan. Namun setelah itu tiba-tiba Titub merasa sedih. Kesedihannya itu ketika dia dibuangkan dan membuat hidupnya semakin mengenaskan. Tema yang dititikberatkan pada angkatan 80-an ini yaitu tentang unsur kedaerahan roman, percintaan, dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya itu dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Tema roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, karena pada masa itu perekonomian di Indonesia sangat makmur sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997. Nah, selanjutnya itu kita akan yang pertama mengapresiasi unsur kedaerahan yang diangkat dalam cerpen Titub karya YB Magun Wijaya ini. Yang pertama, penggunaan kata daerah tokoh, yaitu tokoh Titub. Tokoh Titub di sini yaitu seekor anjing yang memiliki sikap tampan, dan Titub ini merupakan seekor anjing yang sangat bagus di daerah itu dan di daerah Kampung Bonggoran. Berbeda dengan anjing-anjing lainnya, anjing Titub ini adalah anjing yang sangat bagus dan disukai oleh orang-orang yang ada di Kampung Bonggaran itu. Selanjutnya yaitu unsur kedaerahan dalam cerpen Titub pada karya YB Magun Wijaya ini, yaitu penggunaan nama tokoh dalam cerpen ini terdapat pada hanya Herpung kecil tubuhnya, tetapi dalam segala bentuk rupanya ia tak kalah dengan anjing-anjing lainnya. Jadi kata Herbung di sini memiliki arti yaitu herder kampung. Nah, yang selanjutnya yaitu pada kutipan dari mana Bongkar seorang Belanda totok barangkali pegawai pabrik gula kolonial tempo dulu. Penggunaan kata Bongkar ini kata aslinya yaitu Bongher. Selanjutnya yaitu penggunaan kata yang dimana punya simpanan dan keturunan, begitulah dengan kata kami ada bocah yang mirip senyum manis dari Perancis yang kulit dan hidungnya. Penggunaan kata pada bocah di sini yaitu seekor anjing kecil. Padahal pada kata bocah seringkali digunakan untuk menggambarkan seorang anak kecil. Nah, dapat kita simpulkan dalam cerpen Titub ini banyak sekali penulis YB Magun Wijaya menggunakan unsur kedaerahan Jawa, sehingga penggunaan
unsur kedaerahan ini menjadi penanda bahwa unsur kedaerahan dianggap dalam cerpen Titub karya YB Magunwijaya ini. Nah, selanjutnya yang kedua, karya sastra tidak mementingkan latar tempat pada cerpen ini. Latar tempat dalam cerpen Tithut ini berlatar di kolong rumah. Latar ini tergambar dalam kutipan berikut ini, yaitu hati-hati lalu mengambil tulang itu dan lari dengan ekor diapit kaki masuk ke kolong rumah. Entah ada sesuatu yang terbawa karena pelaki Titut minder itu. Nah, dapat disimpulkan pada cerpen ini tidak mementingkan latar tempat yang dapat kita lihat dari kutipan ini, yang dimana pada kutipan ini pengarang yaitu penulis tidak mementingkan latar tempat pada cerpen Titub ini. Nah, selanjutnya itu yang ketiga kita akan membahas tentang tema roman percintaan pada cerpen Titub karya YB Magunwijaya ini yang terdapat pada kutipan ini. Tema pada cerpen ini yaitu kebahagiaan orang-orang sekitar ketika melihat anjing yang lucu dan sangat bagus di kampungnya. Meskipun banyak anjing di kampung itu, tetapi anjing Herpung inilah anjing yang sangat disukai oleh masyarakat dan sangat menyayangi dan mencintai anjing ini. Selanjutnya yaitu tema roman percintaan pada cerpen Titub ini. Tema cerpen Tithut ini adalah kebahagiaan oleh orang-orang sekitar ketika melihat anjing herder kampung ini yang memiliki ketampanan dan pemberani dan membuat orang menyukai sifat dari anjing herder kampung ini. Namun sangat disayangkan kebahagiaan itu lenyap ketika herder kampung ini dibuang. Titub adalah seekor anjing yang berbeda dengan anjing lainnya, seekor anjing herder kampung yang kehidupannya pada umumnya yang kita lihat, yang kita alami sendiri, dan akhirnya dibuang karena keserakan atau sikap buruknya, sehingga orang-orang kampung tidak menyukai anjing herder kampung ini lagi. Selanjutnya yang terdapat pada kutipan berikut ini. Titub adalah pengajuan tahan hati nurani dari kekejaman orang-orang di sekitar. Ketika sifat Titub yang berubah menjadi penakut, trauma, atau minder, setiap bunyi praktis memanggil sang maut datang akan tetapi kalau ia menerima kasih sayang, dia akan belajar dan sifatnya itu akan kembali menjadi anjing pemberani dan tidak penakut, sehingga orang-orang di sekitar kembali menyukai anjing tersebut. Yang dulunya mereka menyayangi dan mencintai anjing ketika mereka melihat anjing tersebut sedang di kolong rumah. Dari cerpen Tithut ini kita dapat belajar bersimpati terhadap hewan yang suka berubah-ubah, dan kita juga harus menghargai atau menerima perubahan seseorang, karena tidak selamanya orang itu jahat dan tidak selamanya orang itu baik, karena setiap manusia atau hewan pun akan berubah apabila kita memberikan simpati atau perhatian kepada hewan tersebut, sehingga rasa simpati itu yang membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.